Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Papa Bayu TV. Kasih apa ya? Untuk apa namanya slip waktu pembayar 5 jutanya. Oh, yang booking fee? Iya, Ada sih. ada ya. Nanti sekalian dikasih aja ya. Bisa saya 1771. Bentar. Iya, tetap yang booking fee nggak sih nggak? Iya, waktu itu. Itu kalau pakai punya teman saya di Oh, di sini.
Coba keluar dong. Saya kirim ke Mas. Boleh. Sama yang 5 juta ya kalau nggak sekaligus. Halo, atas kepercayaannya kepada PT Garuda Sakti untuk pembelian unit di Golden Flower ya Kak. Jadi untuk PPJB ini sendiri adalah yang tahap pertama gitu Kak. Nanti kita melalui 3 tahap itu. Yang pertama itu PPJB, yang kedua itu serah terima unit, dan yang ketiga itu AJB. Nah kalau AJB itu nanti setelah sertifikatnya sudah berjalan gitu ya Kak, kira-kira. Itu berapa lama sih? Kalau estimasi kita ke pihak OCBC itu sekitar 2 tahunan. Gitu. Jadi 2025. 2025 itu baru bisa saya tepati itu. Enggak, itu untuk AJB Kak. Oh, AJB. Nah, kalau untuk serah terimanya, kalau sekarang 6 itu bulan ya? progres kakak itu di lapangan itu untuk blok D2 itu di 70%. Oh itu. Gitu. Kira-kira tahun ini lah ya. Mudah-mudahan, tapi tetap mengikuti PPJB kayak 18 bulan ya. Oh gitu. Jangan mengikuti, misalnya sebenarnya itu 2 bulan lagi udah 100% kan. Tapi tetap mengikuti yang 18 bulan ini. Oh jadi tetap Gitu. 18 bulan. Nah, patokannya tetap 18 bulan Kak. Itu berarti kira-kira itu dari kapan? Dari tanggal sekarang, kalau 18 bulan ya, dari tanggal PPJB. Berarti masih tahun depan ya. Itu serah kunci ya? Iya, Pak. Terima kunci. Oke. Ya. Jadi untuk PPJB ini sendiri Kak, Baskoro sebenarnya gabungan antara Kepras, Ketpurtar, serta KPR. Karena Kak Baskoro sudah memilih jalan KPR, saya jelasin secara KPR ya Kak. Oke, pada tanggal hari ini Jumat 12 Mei 2023 di pihak pertama ada Pak Roni Sinaga, beliau adalah GM kita Kak di PT Garuda Sakti, dan di pihak kedua ada Baskoro Wahyu Utomo. Nomor KTP-nya alamatnya Jalan Triharma nomor 2 RT 012 RW 08 Kelurahan Kembang Bisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat DKI Jakarta. Ahmad. Yang DP itu bulan 40 ya? Iya, saat DP sebenarnya gini, waktu saya telepon malam tuh, kok itu kakaknya yang jawab. Oh saya. ya. Nah, sebenarnya itu bukan DP 5% sih sebenarnya yang disubsidi kita Kak. Jadi sebenarnya DP yang disubsidi plus 5 juta itu DP 5%. DP-nya berarti 35 plus 5 juta. Benar gitu. Ya Kak. Oke, nomor teleponnya 0. Emailnya baskoro.wahyutomo@gmail.com. Oke, ada kesalahan Kak? Kira-kira untuk data pribadi? Nggak ada, kakak email, nomor telepon nggak? Oke, kalau begitu boleh kita lanjut Kak ke pasal berikutnya, halaman 2. Oke, di pasal pertama objek perjanjian. Di sini unit yang kakak pesan itu di unit Kamomile, bloknya D02, luas tanah 72, luas bangunan 36 Kak. Gitu. Sesuai ya Kak sama yang di formulir pesanan unit yang di awal. Oke, nah untuk yang kakak garis bawah untuk pasal ini ada di poin 15 Kak. Di sini batas toleransinya diberikan 3% untuk luas tanah, gitu Pak. Maksudnya? Jadi contoh untuk saat ini luas tanah kakak di 72 meter. Jikalau amit-amit untuk batas toleransinya diberikan 3% Kak. Jadi itu baik itu kelebihan maupun kekurangan. Itu nantinya sewaktu AJB Kak. Gitu. Tetapi kalau melebihi dari 3%, contoh 4%. Nah 1%-nya itu jika melebihi itu kakak wajib nambah. Bayar. Iya bayar lagi ke kita 1%-nya ya Kak, bukan di total ya. Terus kalau kurang kita balikin dana kakak 1%. Gitu. Kamera. Yang dimaksud melebihi itu apa? Melebihi Pak dari 3%. Jadi batas toleransinya kan 3%. Kalau melebihin dari 3%, misalnya 4% tadi, nah itu 1%-nya itu yang kalau misalnya melebihin kita Kak Baskoro bayar lagi ke kita, ke developer. Kalau kurang dari 1% tadi,
kita balikin dana Kak Baskoro yang 1%. Ini nanti ketika AJB, ketika hasil Iya, pengukuran. nanti itu kan diukur lagi Kak, orang BPN pasti datang ya. Ah. Pasti berbeda lah, ada perbedaan antara pengukuran dari kita dan pengukuran dari Oh, BPN. masuk gitu. kelebihan itu ya. Benar. Untuk sertifikatnya sih biasanya mereka survei lagi gitu Oh, Kak. gitu. Ya. Oke Kak, pasal pertamanya kira-kira masih ada pertanyaan? Ya ada sih. Oke, kalau itu boleh kita lanjut ke pasal kedua. Oke, untuk pasal kedua ada harga. Di sini harga yang kakak sepakati itu dengan pihak developer di angka 810 juta rupiah. Harganya sudah termasuk biaya pengurusan bangunan gedung. Ini PBG. Ini lain kata lain dari IEB Kak sekarang. Oh gitu. Jadi sekarang sebutannya PBG bukan IEB lagi. Ya. Oke. Terus ada biaya pajak bumi bangunan PBB. Terus ada biaya AJB pemasangan instalasi listrik 1.300 watt satu lantai dan 2.200 untuk dua lantai. Nah di sini Kak Baskoro dapat 1.300 ya Kak. Dan terus biaya pajak pertambahan nilai untuk PPN. Tetapi harga yang tidak diikatnya biaya KPR, BPHTB, biaya notaris, IPL, pajak-pajak lain yang ditentukan pemerintah di kemudian hari, biaya materai, biaya pemakaian aktivasi dan balik nama listrik. Nah di sini saya jelasin ke Kak Baskoro kenapa harga biaya KPR, BPHTB itu di luar harga, gitu. Padahal di cover oleh developer gitu, disubsidi. Karena itu supaya tidak mempengaruhi plafon kredit Kak Baskoronya gitu. Jikalau nanti Kak Baskoro mengaku bahwasanya disubsidi oleh developer, itu pasti plafon Kakak jatuh turun. Jadi intinya Kak Baskoro itu harus memegang bonus yang begini. Ya Kak, di sini udah tertera ya. Nanti ini sewaktu serah terima, baik waktu AJB juga dibawa. Di sini sudah ada biaya subsidi 5%, subsidi biaya KPR 15 juta, free PPHTB, AJB dan balik nama. Nah kalau balik nama ini sampai dengan sertifikat hak guna bangunan. Kalau Kak Baskoro ingin peningkatan ke sertifikat hak milik, itu kena biaya sendiri. Iya. Jadi nanti ditentukan biayanya di sewaktu AJB ya Kak. Itu berarti nggak masuk ke subsidi itu ya? Benar kalau untuk SHM-nya. Oke. Itu biasanya kenapa Kak? Estimasinya kurang lebih 3-4 juta Kak. Iya. Ini ada smart roll terus cashback-nya 5 juta terus 5 juta. Nah di sini 5 jutanya udah diklaim di awal ya Kak. Tinggal 5 juta yang ini. Nanti itu 2 kali angsuran untuk SOP-nya. Untuk pengklaimannya. Setelah 2 kali angsuran nanti Kakak bawa itu bukti 2 kali angsurannya. Terus isi form di sini untuk pengajuannya. Oke. Ada kira-kira pertanyaan Kak untuk pasal kedua? Akhirnya PDAM. WTP Kak. Oh, WTP. Saat ini masih Oke. kita bisa WTP doang karena PDAM tidak masuk. WTP itu Water treat apa ya? Water treatment. tapi dari sini maksudnya. Iya, pengelolaan sendiri Pak, gitu jadi jadwalnya. Jadi seperti PDAM swasta, tapi memang langsung dari developernya yang kelola gitu Pak. Oke, ada pertanyaan Kak untuk pasal kedua? Kira-kira tidak ada. Kalau tidak ada, kita boleh lanjut ke pasal ketiga. Cara pembayaran. Untuk cara pembayarannya Kak Baskoro, ini boleh kita lewatin. Nanti Kak Baskoro mengikuti yang dari OCBC. Nanti jelasin Ciani ya. Sama dengan pasal ketiga, pasal keempatnya juga denda keterlambatan pembayarannya dari Ciani ya, OCBC, gitu ya. Kita lanjut ke pasal kelima. Boleh kita lanjut ke pasal kelima ya.
penyerahan tanah berikut bangunan. Nah ini untuk estimasi unit kakak aku bangun 100% itu ada di angka 18 bulan, sama seperti yang saya bilang tadi kak. Jadi walaupun progresnya sekarang 70%, tetap patokannya di 18 bulan ya kak Mas Koro. Oke. Nah di sini di poin 51 juga nanti setelah 18 bulan masih ada grace period enggak 90 hari. Gitu, 3 bulan lagi. Itu buat estate manajemennya, mempersiapkan untuk unit kakak. Itu sih biasa untuk serah terima dari kontraktor ke kita, bisa jadi, atau pengecekan apakah listriknya udah masuk sama airnya udah oke gitu. Itu sih untuk 3 bulan masa tenggang itu di situ. Nanti setelah itu baru nanti dipanggil lagi Kak Baskoronya, seperti ini juga. Gitu. Nanti saya jelasin ya Kak. Oke, kita lanjut aja. Di poin 52 di sini, jikalau ada force major adalah kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya yang menghambat unit kakak kebangun, maka kompensasi yang di poin 51 tadi tidak kita berikan kak. Jadi setelah masa grace period itu, jikalau misalnya amit-amit lebih lagi kak untuk keterlambatannya, maka dari developer akan kena denda kak Baskoro, dan memberikan Kak Baskoro itu kompensasi di 500 sampai dengan 1.500.000. Ini nanti setelah grace periodnya yang 3 bulan tadi. Gitu. Oke. Untuk poin 53 di sini ada serah terima unit. Nanti Kak Baskoro akan dipanggil lagi seperti ini. Itu dalam waktunya durasinya 7 hari Kak Baskoro. Jikalau tidak ada respon dari Kak Baskoro, kita bisa saja dari developer itu serah terima juga Pak. Gitu, tanpa ada pihak kedua atau pihak Kak Baskoronya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu terjadi amit-amit, itu rumahnya sudah dianggap diterima 100% dan tidak boleh ada masa garansi lagi, tidak diberikan masa garansi lagi. Gitu, ya kan? masa garansi itu maksudnya? Masa garansi itu nanti kan diberikan setelah serah terima ada masa garansinya kak, yang 90 hari, yang 3 bulan untuk bangunan. Ya, itu tidak diberikan kalau misalnya amit-amit serah terima sepihak. Tapi misalnya kalau Kak Baskoro lain halnya ada respon nih, ada respon dari Kak Baskoro untuk misalnya tanggal yang kita tentukan Kak Baskoronya berhalangan atau reschedule, bisa reschedule sih kak. Gitu. Intinya sih respon dari Kak Baskoronya. Ya, jangan sampai diabaikan gitu loh kak, pemanggilan dari kitanya. Oke, untuk poin selanjutnya Kak Baskoro saya mau jelasin di poin 15, boleh dilihat dulu. Oke, pihak kedua akan memberikan surat kuasa ke pihak pertama jikalau dari pihak kedua tidak membayarkan IPL itu selama 3 bulan berturut-turut, kita berhak mencabut air dan listriknya. Gitu kak. Boleh dilihat dulu kak, untuk surat kuasanya ada di halaman 21. Oke, boleh dibaca dulu sebentar. Oke, kalau sudah boleh kembali lagi ke pasal kelima Kak Baskoro, boleh dibaca lagi. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, boleh disampaikan Kak. Oke. Mengenai itu apa namanya serah terima pembangunan jadi Ya, itu. serah terima unit. Seingat saya waktu saya datang ke sini sama ini pertama ketemu marketingnya, itu katanya 3 bulan. jaraknya 6 bulan dari Iya sih, kalau saya sih pengennya cepat Pak. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ya 6 bulan oke, langsung serah terima, tapi tetap patokannya di PPJB. Tapi saya takutnya seperti yang tadi Pak, ada force major itu kan kita nggak tahu, kayak COVID tiba-tiba begitu Pak, atau tukangnya lari atau gimana. Kita nggak bisa prediksi sih Pak. Kita bilang 6 bulan, tapi lebih juga sama aja. Tetap ikutin ini aja Kak Pak. Prosedurnya di sini PPJB-nya, gitu sih Pak. Kita upayakan tercepatnya, intinya sih itu. Kita juga nggak mau lama-lama gitu Pak.
Karena duit kita kan tertahan Pak, Iya, iya. benar kan? Duit kita tertahan karena nggak 100% dari bank itu langsung cair ke kita, gitu. Cuma takutnya kan 6 bulan, Nah. 18 bulan. Nanti ngambilnya 18 gitu. Enggak. Nah itu harus ada ininya loh, maksudnya estimasi beneran tanggalnya, maksudnya timeline itu yang jelas tuh kayak gitu. Kalau timeline-nya sesuai SOP itu mengikuti PPJB Kak, gitu. Iya. Jangan ngikutin dengarin kata marketingnya 6 bulan lah, 2 bulan saya bilang bisa sih 2 bulan, cuma kan airnya udah ada kah, listriknya sudah ada kah, apakah bangunannya benar-benar diterima utuh, mana tahu dia cuma pasang batu tiba-tiba ambruk. Nah kan kita harus cek dulu Kak, serah terima dulu gitu loh. Jadi memang sesuai prosedur ini untuk PPJB ini ngikutin 18 bulan aja Kak, gitu. Tapi nggak mungkin lah kita bangunan udah selesai tapi kita nunggu 18 bulan, itu nggak mungkin Kak. Itu sih intinya, kita upayakan secepat mungkin, gitu Kak, ininya untuk serah terimanya. Seperti yang saya bilang tadi, duit kita ketahan. Kalau kita udah 100 serah terima kan otomatis progresnya 100% Pak. Lebih lagi dapatnya, itu sih. Oke, pasal 5 nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut ke pasal ke-6. Oke, jaminan pas masa pemeliharaan bangunan. Nah, di sini Kak, yang seperti saya bilang tadi, sewaktu serah terima nanti Kak Baskoro yang kedua. Kan diberikan masa garansi bangunan itu 90 hari dan 1 kali musim hujan untuk kebocoran, gitu Kak Baskoro. Tetapi di waktu masa garansi 90 hari Kak Baskoro tidak diperbolehkan sama sekali renovasi, baik itu yang kecil maupun yang besar, gitu. Untuk 90 hari itu memang dimaksimalkan untuk cek spek apakah sudah sesuai atau belum dan komplain kerusakan. Itu sih Kak kegunaannya. Nanti setelah itu Kakak boleh renovasi, gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk masa garansinya Kak? Misalkan Kak? Yang 90 hari itu kan? Iya, Pak, untuk pasal ke-6. Spek rumahnya saya nggak tahu. Ada nanti balik belakang Kak. Ini ada di spesifikasinya di lampiran keempat gitu. Oke. Nah, Sekilas saja waktu itu. oke, kita lanjut pasal ke-7, pengalian hak. Untuk pasal ini Kak Baskoro dilarang keras dulu untuk pengalian hak sampai dengan sertifikatnya sudah pecah, gitu. Ya, ini sampai dengan AJB lah Kak, maksimalnya. Pengalian hak tuh maksudnya? Pengalian hak itu bisa jadi Jual ke retalin. pihak ketiga boleh, atau take over pelapor boleh, Oh, gitu ya Kak, untuk pengalihan ini. Jadi kira-kira itu inti dari pasal ke-7-nya untuk KPR. Saya boleh lanjut ke pasal 48, pemutusan perjanjian. Nah, untuk pemutusan perjanjian ini di sini sebenarnya lebih condong ke cash keras Kak, cash bertahap.
nanti pemutusan perjanjian untuk KPR itu 100% yang menilai itu adalah pihak bangka. Apakah Kak Baskoro itu one prestasi atau tidaknya, gitu. Nanti mereka yang poin. Nah itu masuk ke pasal ke-9 akibat pemutusan perjanjiannya ada di lampiran terakhir. Untuk pasal 9-nya itu digantikan ke lampiran terakhir, Kak. Lampiran 7 surat pernyataan. Nanti Kak Baskoro tanda tangan surat pernyataan untuk one prestasinya. Boleh dibaca dulu, Kak. Uang prestasi ini maksudnya apa aja ya? Poin prestasi itu contoh misalnya gagal bayar. Itu sih yang paling utama itu ya, gak ada lagi ya. Pokoknya intinya asal bayar ya udah oke. Gak ada lagi yang lain. Lancar bayar saya. Iya, iya betul Pak. Oke. Terus ada nggak ketentuan misalnya Hmm. dari pihak kita tuh ingin mempercepat pelunasan itu, ada nggak cara-cara? Ada nanti jelasin Cici, nanti ada penaltinya Ada. juga Pak. Oh, ada penaltinya. Nanti jelasin semua sama dia. Tanyain. Ya, siapa tahu aja kan gitu. Ya kalau ada rezeki sih ngapain berutang lama sih Iya, kalian, iya. benar, Pak. Langsung aja. Booster 100 juta nih, nah itu nggak bisa tenor Bapak berkurang, jadi angsuran tiap bulannya akan mengecil. Terus penjadwalan ulang atas pokok hutang atau pembiayaan setelah dilakukan. Demikian dongeng kami hari ini. Jangan lupa bantu kami dengan cara tekan tombol like, subscribe jika belum dan klik tombol loncengnya demi kemajuan channel kami.